Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Ekologi Lingkungan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai komunitas dan suksesi. Sebelum lebih jauh, tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunitas. Dan istilah atau kata komunitas ini sendiri pun nampaknya sudah tidak asing bagi kita. Dan biasanya hal ini merujuk pada sekumpulan orang-orang yang memiliki hobi atau kesukaan yang sama. Tetapi dalam ekologi lingkungan, komunitas ini diartikan sebagai kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi pada satu waktu dan wilayah tertentu. Dan tentunya interaksi ini, interaksi yang terjadi antar populasi ini dipelajari dalam ekologi. Dan ada satu cabang ekologi yang secara khusus mempelajari mengenai interaksi ini, yaitu sinekologi atau ekologi komunitas. Jadi pada sinekologi itu kita akan mempelajari interaksi antara spesies pada banyak skala spasial dan juga temporal. Termasuk di dalamnya ada berbagai hal seperti distribusi atau penyebaran populasi, kemudian struktur, kelimpahan, demografi, dan tentunya interaksi antara populasi yang hidup berdampingan. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan interaksi? Jadi, pengertian dari interaksi sendiri itu adalah sesuatu atau tindakan yang terjadi antara dua objek atau lebih yang bisa menghasilkan dampak. Dampaknya ini bisa positif atau menguntungkan dan juga bisa negatif atau merugikan. Dan kunci yang memungkinkan adanya peningkatan kualitas kehidupan dari semua organisme ini adalah interaksi antar populasi atau interspesifik. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa satu populasi itu akan kesulitan untuk meningkatkan kualitasnya jika mereka hanya berinteraksi dengan populasi yang sama dengan diri mereka sendiri. Maka dari itu, diperlukan interaksi antar populasi atau interspesifik. Dan jenis-jenis interaksi pun itu terbagi menjadi 4 jenis. Ada kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis. Beberapa kata mungkin sudah tidak asing ya, tapi ada beberapa hal yang perlu dipelajari secara khusus dalam bidang ekologi lingkungan. Seperti yang pertama ini adalah kompetisi. Tentunya kita sudah tahulah apa yang dimaksud dengan kompetisi, yaitu perlombaan. Nah, tapi dalam ekologi lingkungan, kompetisi ini diartikan sebagai suatu interaksi antara organisme dengan organisme lainnya yang hidup bersama-sama dalam suatu habitat dan saling bersaing. Nah, jadi kata kunci yang perlu diperhatikan pada pengertian kompetisi ini adalah saing. Untuk apa sih persaingannya? Tentunya untuk memperebutkan sumber daya alam, baik itu makanan, tempat tinggal, dan juga pasangan. Sama ya dengan manusia. Kita pun sebagai manusia, jangankan dengan makhluk hidup lain, dengan makhluk hidup sesama manusia saja selalu bersaing, apa itu makanan, tempat tinggal, pasangan, dan persaingan ini dibagi dua. Persaingan atau kompetisi ini dibagi menjadi dua, yaitu intraspesifik yang terjadi pada spesies sama dan interspesifik terjadi pada spesies yang berbeda. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk meningkatkan kualitas itu diperlukan banyak interaksi interspesifik. Oke. Kita lihat dulu dari kompetisi intraspesifik. Yang pertama adalah kompetisi merebutkan makanan. Bisa kita lihat ada gambar 2 ekor kupu-kupu yang sedang hinggap pada satu bunga yang sama, di mana mereka sedang mengambil makanan nektar dari satu bunga yang sama. Tentunya mereka akan mendapatkan lebih sedikit makanan ketimbang mereka jika hinggap di satu bunga saja. Nah, ketika ada lebih dari satu kupu-kupu,
maka terjadilah suatu persaingan siapa yang mendapatkan makanan lebih banyak. Kemudian kompetisi merebutkan tempat tinggal. Ini bisa terjadi contohnya pada mamalia besar seperti singa. Kayak singa di sini mereka sering memperebutkan tempat tinggal dan mereka biasanya memberikan tanda bahwa daerah tersebut adalah daerah kekuasaan mereka dengan kencing atau mengeluarkan air seni di daerah tersebut. Kemudian ada kompetisi merebutkan pasangan. Salah satu contohnya adalah yang terjadi pada ular kobra. Biasanya ada dua jantan yang adu gagah dengan saling meninggikan kepalanya untuk menunjukkan siapa yang pantas untuk mendapatkan si kobra betina. Oke, jadi intinya ada 3 kompetisi, makanan, tempat tinggal, pasangan. Ini yang umum ya. Di luar ketiga hal ini tentunya masih banyak kompetisi lainnya kalau kita gali lebih jauh. Kemudian kompetisi yang selanjutnya yaitu interspesifik, kompetisi antar individu dengan spesies yang berbeda. Oke, tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang namanya interaksi itu ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Kita mulai dulu dengan dampak positif dari kompetisi. Itu membantu menentukan spesies yang kuat dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kompetisi pada makhluk hidup akan memacu perubahan dan perkembangan pada suatu spesies, dan kompetisi juga akan memastikan bahwa populasi setiap spesies akan seimbang dan tidak bertambah banyak. Nah, jadi jika dalam satu wilayah itu tidak ada kompetisi, bisa saja setiap makhluk itu hidup apa adanya. Ya udah seperti itu saja sepanjang hidupnya seperti itu sehingga tidak ada perkembangan kualitas yang mereka dapatkan. Dan juga jika tidak ada kompetisi, maka satu spesies itu akan tumbuh dengan signifikan karena tidak ada yang memburu mereka. Sehingga populasinya bertambah banyak, dan ketika populasi bertambah banyak, ada yang pertambahan populasinya itu sangat cepat dan ada juga yang sangat lambat, sehingga ini akan mempengaruhi ekosistem yang ada pada wilayah mereka. Selanjutnya adalah dampak negatif dari kompetisi. Oke, ketika suatu spesies terlalu agresif, itu bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kematian. Mungkin bagi beberapa makhluk hidup, kematian itu adalah yang diharapkan, tapi bagi beberapa yang lain itu tidak diharapkan. Kemudian kompetisi yang berlebihan dapat mengarahkan setiap spesies untuk mati lebih cepat karena kelaparan, stres, atau adanya serangan. Terakhir, kompetisi antar makhluk hidup yang memperebutkan sumber daya alam dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Itu adalah dampak negatif dari kompetisi. Oke, kemudian jenis interaksi yang kedua itu adalah predasi. Oke, di sini kita dulu ya. Nah, predasi ini mengacu pada hubungan yang menguntungkan pada satu pihak saja, sementara pihak lainnya itu mengalami kerugian. Dan hal ini biasanya terjadi pada hewan karnivora. Contohnya kucing makan tikus. Nah, selanjutnya di sini ini berkaitan dengan dampak positif dari satu kompetisi yang tadi ya, di mana salah satunya adalah kemampuan individu dalam mempertahankan kehidupannya atau dalam beradaptasi itu semakin meningkat. Contohnya ini ya, salah satunya adalah kemampuan untuk penyamaran yang dilakukan oleh toke yang ada di foto sebelah kiri yang ini, dan juga laba-laba. Nah, jadi mereka berkamuflase. Kalau yang satu, toke ini, dia
berkamuflase untuk menghindari predator dengan menyamar menjadi tanaman, tapi dia juga bisa menyamar untuk memudahkan dia mendapatkan makanannya seperti lalat, nyamuk. Dan yang kedua ini contohnya ada laba-laba. Di sini dia juga menyamar, memiliki warna yang mirip dengan suatu bunga yang dia manfaatkan untuk menangkap serangga atau lebah di sini. Itu adalah contoh positif ya, karena meningkatkan kemampuan beradaptasi. Interaksi yang ketiga itu ada herbivori. Nah, untuk herbivori ini seperti namanya ya, jadi interaksi yang terjadi antara hewan herbivora dengan tanaman. Kayak bisa dilihat ya mana yang positif dan mana yang mendapatkan keuntungan dan mana yang mendapatkan kerugian. Tapi pada nyatanya ketika satu tanaman dimakan, itu akan memberikan dampak positif juga bagi lingkungan, terutama jika si hewan pemakannya itu adalah spesies payung atau umbrella spesies yang mengambil makanan dari buah-buah atau dari buah-buah dengan kualitas terbaik, kemudian mereka menyebar ke berbagai area yang kemudian mereka menyebarkan biji dari tanaman tersebut, sehingga penyebaran tanaman tersebut menjadi lebih luas. Nah, interaksi yang terakhir ini adalah simbiosis. Simbiosis ini interaksi juga, tapi yang membedakannya adalah jangka waktu yang terjadi pada simbiosis ini itu lebih lama. Oke, jadi bisa diartikan sebagai interaksi biologis yang terjadi antara dua makhluk hidup yang saling ketergantungan dalam jangka waktu yang lama. Ada mutualisme, komensalisme, parasitisme, amensalisme, dan netralisme. Mutualisme yang saling menguntungkan, contohnya ada kerbau dan juga burung jalak. Burung jalak yang mengambil kutu-kutu sebagai makanan dari tubuh si kerbau, dan si kerbau yang mendapatkan keuntungan karena dia bisa membersihkan dirinya dari kutu. Oke, jadi dua-duanya saling mendapatkan keuntungan. Yang kedua, komensalisme. Satu untung, yang satu ya nggak terpengaruh. Sorry. Contohnya, ketika hujan, seekor katak mengambil daun dari satu tanaman yang dia jadikan sebagai payung yang untuk menghindarinya dari angin ataupun air hujan. Katak ini mendapatkan keuntungan, tapi tanaman ini tidak merasa rugi atau tidak merasa untung juga karena dia tidak tidak ada pengaruhnya gitu, daunnya dimanfaatkan. Kemudian parasitisme, satu untung satu rugi, contohnya ya nyamuk dengan manusia, nyamuknya bisa kenyang, manusianya bisa sakit. Kemudian amensalisme, satu rugi satu tidak terpengaruh, contohnya getah pohon pinus yang menghasilkan getah. Jadi getah-getah yang dihasilkan ini itu bisa merugikan tanaman-tanaman lain karena getahnya membuat tanaman lain tidak bisa tumbuh dekat dari si pohon ini. Tapi pohon ini ya tidak terpengaruh apa-apa dengan adanya si getah tersebut. Kemudian ada netralisme. Ini simbiosis ketika dua atau lebih organisme bertemu tapi tidak terjadi apa-apa, mungkin hanya papasan, hanya saling lewat, duduk atau berdiri di tempat yang sama, tapi tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi, jadi netral aja. Nah, itu sebelumnya adalah penjelasan mengenai kompetisi. Selanjutnya, dalam ekologi ada juga yang dikenal dengan istilah suksesi, yaitu proses perubahan dalam struktur spesies komunitas ekologi dari waktu ke waktu. Bisa mulai puluhan tahun, bahkan jutaan tahun setelah kepunahan massal. Sebenarnya kita juga mungkin ada beberapa yang udah nggak asing ya dengan istilah suksesi. Bisa dibilang sebagai penerus kesuksesan, atau kayak suksesor seperti ini. Nah, suksesi ini bisa muncul ketika satu kawasan itu mengalami
perubahan yang sangat cepat. Misalnya karena ada bencana alam, seperti itu, atau karena ada perubahan secara tiba-tiba yang menyeluruh. Nah, ini adalah penyebab munculnya suksesi. Oke. Nah, suksesi ini merupakan suatu proses untuk membentuk suatu komunitas yang dinamakan sebagai komunitas klimaks, yaitu komunitas yang posisinya sudah stabil dan tidak berubah, dan dia lebih mudah beradaptasi dengan atau dibandingkan dengan si komunitas sebelumnya. Selanjutnya jenis-jenis suksesi itu ada suksesi primer dan ada suksesi sekunder. Jadi untuk suksesi primer itu munculnya komunitas baru pada satu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas. Oke, contohnya adalah kedatangan berbagai komunitas pada satu daerah yang sebelumnya tiba-tiba hancur atau hilang karena bencana alam, contohnya gunung berapi. Ketika gunung berapi mengeluarkan lahar yang mematikan komunitas yang ada sebelumnya, kemudian lama tidak ditempati, kemudian mulai setelah lama kosong muncullah komunitas-komunitas ataupun individu-individu baru yang datang ke daerah tersebut membentuk suatu komunitas yang baru. Kemudian suksesi sekunder ini pembentukan suatu ekosistem yang telah rusak yang keadaan awalnya belum terganggu. Jadi berbeda dengan primer yang betul-betul hancur total, kalau sekunder ya hancur sebagian. Contohnya karena kebakaran, kerusakan manusia, gempa bumi. Masih ada beberapa komunitas yang bertahan, tapi kemudian muncul komunitas-komunitas yang baru, membentuk ekosistem yang baru juga. Nah, faktor penyebab suksesi itu diantaranya ada iklim, ini ada topografi, ada komponen biotik. Jadi iklim itu adalah kondisi satu wilayah, kondisi cuaca satu daerah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian topografi ini yang berkaitan dengan kualitas dari lahan atau tanah. Kemudian ada komponen biotik, itu makhluk-makhluk hidup seperti tanaman, hewan. Nah, dalam proses suksesi ini ada beberapa komponen yang perlu diketahui, yaitu nudasi, migrasi, exercise, kompetisi, reaksi, dan terakhir adalah komunitas klimaks. Jadi bisa dikatakan bahwa ini pun sudah berurutan atau sesuai dari urutan. Jadi anggaplah satu daerah yang benar-benar baru, entah itu memang kosong atau dia rusak karena bencana besar, kemudian lahannya terbuka, belum ada vegetasi apa-apa. Kemudian mulai muncul ada lahan-lahan baru, dari situ ada tanah yang masih belum ada vegetasinya. Nah, ini prosesnya diberi nama nudasi. Kemudian ada proses migrasi. Tadi tersebarnya biji, entah itu karena terbawa angin atau dibawa oleh spesies payung yang tadi, kemudian bijinya tersebar, masuk ke dalam tanah, kemudian dia menjadi kecambah, tumbuh, bereproduksi, itu masuk ke fase exercise. Kemudian setelah muncul tanaman-tanaman baru dan sudah ada hewan baru, maka ada kompetisi yang bisa menyebabkan pergantian spesies. Kemudian ada reaksi dari kompetisi tersebut yang selanjutnya bisa memunculkan komunitas klimaks atau ya komunitas yang sudah stabil. Nah, jadi tahapan suksesi jadi dimulai dari kolonisasi, modifikasi tempat, variabilitas ruang, dan jadilah suksesi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya suksesi, di antaranya luas komunitas yang rusak, jenis tumbuhan, kehadiran pemencar benih, iklim, jenis substrat baru, dan sifat-sifat tanaman sekitar.
Oke, nah jadi itu rangkuman dari perkuliahan kita terkait komunitas dan suksesi. Silahkan, ya, saya rasa ini sudah diberikan, teman-teman sudah mengerjakan apa manfaat dari suksesi ekologi. Oke, itu saja video terkait ekologi lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.